Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janaluddin dari SMP Negeri 2 Bandung, CGP Angkatan 9. Saya perwakilan dari kelas H dan izinkan saya menyampaikan rencana program pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid. Program ini saya berikan nama Muhasabah 2. Ini support dari kelas kelompok di CGP saya. Kemudian ini dari kelas H. Baik, program ini saya beri nama Muhasabah 2 dengan saya kasih garis bawah dan agensi karena saya yakin program ini akan mencetak murid yang menjadi agen perubahan positif untuk sekolah. Program Muhasabah 2 ini lebih fokus kepada sholat fardu murid dan juga 3T, tahajud, tahadarus, dan juga tausiah yang akan menjadi habit bagi setiap murid. Saya lebih fokus kepada bagaimana penanaman karakter murid. Karena kenapa sholat? Karena sholat ini adalah tolak ukur amal yang bisa menentukan karakter. Kalau karakternya bagus, maka sholatnya beres. Tapi sebaliknya, kalau karakter muridnya agak tidak bagus, maka perlu dipertanyakan, berarti sholatnya tidak beres. Tujuan program Muhasabah 2 yang pertama dihubungkan dengan 7 karakteristik lingkungan. Saya akan ambil 3. Yang pertama yang berhubungan sama pola pikir positif dan emosi yang positif. Maka dengan Muhasabah 2, mudah-mudahan murid akan merasakan bagaimana efek sholat itu dapat merubah perilaku dan emosi yang positif. Karakter yang kedua, lebih kepada fokus nilai-nilai kebajikan. Maka dengan Muhasabah 2, murid akan menjunjung tinggi nilai kebaikan yang disepakati di sekolah dan bisa mengimplementasikannya. Karakter yang ketiga adalah ini berhubungan sama proses belajar, maka dengan Muhasabah 2 ini murid akan aktif dalam mengajak kebaikan, berdakwah, dan sebagai sarana belajar pemahaman agama serta mengangkat nilai-nilai religius. Dan tujuan Muhasabah 2 berdasarkan diagram Y, suara pilihan kepemilikan, dalam Faiz, maka Muhasabah 2 bertujuan bisa memfasilitasi keinginan murid dalam berbuat hal yang positif untuk kebaikan sekolah. Kemudian dalam segi choice, maka Muhasabah 2 akan bisa membentuk karakter murid yang tanggung jawab dan konsisten terhadap hasil keputusan bersama. Dan dalam segi ownership atau kepemilikan, maka kegiatan Muhasabah 2 ini mudah-mudahan bisa membentuk kepemimpinan murid dalam manajemen kegiatan yang berdampak kepada semua warga sekolah. Dan tujuan yang berdasarkan kepada indikator ketercapaian atau tujuan yang utamanya, karena Muhasabah 2 bertujuan untuk membentuk murid yang berakhlakul karimah atau berkarakter baik, ini sesuai dengan visi misi di SMP 2 Bandung. Maka sebagai ukuran ketercapaiannya, yang pertama, murid melaksanakan sholat fardu tanpa meninggalkannya, dan habit atau kebiasaan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, murid menambah pemahaman ilmu agama dan bisa menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana murid berakhlakul karimah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itulah ukuran ketercapaian program Muhasabah 2. Rencana, struktur, dan program Muhasabah 2, yang pertama targetnya adalah semua murid kelas 7, 8, dan 9, dan sebagai PIC-nya adalah OSIS dan juga ROHIS, di mana ini diprakarsai oleh murid. Kemudian, waktu perencanaan pelaksanaan ini diagendakan dari mulai tanggal 29 April sampai 3 Mei. Dari mulai menentukan askar. Nanti askar ini dibentuk dari OSIS dan ROHIS, di mana askar akan membawai 3 kelas bertanggung jawabnya. Kemudian membuat format kontrol sholat fardu dan perilaku positif, dan membuat materi kegiatan 3T, tahajud, tadarus, dan tausiah. Kemudian nanti ketika sudah lengkap meminta izin kepada kepala sekolah kesiswaan, dan endingnya adalah mensosialisasikan kepada semua warga sekolah, khususnya kepada semua murid. Ini format kartu kontrol sholat dan perilaku yang akan dimiliki oleh setiap murid. Dan ini format materi kegiatan 3T-nya. Pelaksanaannya kita uji coba dari mulai 6 Mei sampai 31 Mei, di mana setiap murid mengisi kartu kontrol sholat fardu dan perilaku positif setiap hari. Dan nanti setiap minggunya akan diserahkan kepada KM atau seksi rohani di kelasnya.
Kemudian nanti KM menyerahkan setiap bulan kepada Askar dan Askar akan membuat grafik perkembangan positif kelas ini akan terpantau bagaimana perkembangannya atau efeknya. Nanti bagi kelas yang grafiknya menurun maka akan di follow up dengan bimbingan, CGP dan juga GPAI serta kesiswaan. Dan dalam kegiatan 3T maka bekerja sama dengan orang tua yang terutama dalam membangunkan anaknya dan dipastikan semua murid mengikuti dari mulai tahajudnya, kemudian tadarusnya, dan juga diakhiri dengan tausiah dan juga doa muhasabah. Dan nanti askar akan merekap kalau ada murid yang tidak hadir, maka nanti di follow up, dibina oleh bersama-sama dengan guru pendidikan agama Islam. Tantangan jelas yang pertama nilai kejujuran karena diinput oleh murid maka mungkin ada peluang yang tidak jujur. Yang kedua, kebiasaan susah bangun malam dan kesenjangan antara askar dengan murid yang lainnya. Maka solusinya adalah yang pertama, kalau masalah jujur nanti kita sering memberikan pemahaman agar si murid itu muncul karakter jujurnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan susah bangun malam, maka kita kerjasama dengan orang tua sehingga betul-betul menjadikan sebuah kebiasaan bangun malam. Yang ketiga, kesenjangan antara askar, maka askar ini akan diberikan pemahaman terlebih dahulu bagaimana menjadi mentor yang baik sehingga akan dihargai oleh murid-murid yang lainnya dan endingnya tidak akan ada kesenjangan. Keterlibatan komunitas di muasabah yang pertama secara sumber daya kita memanfaatkan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan karena mudah-mudahan ini program muasabah menjadi program sekolah maka diwajibkan oleh kepala sekolah. Kemudian CGP dan juga PAI dan Kombal GPAI sebagai pembimbing dan pengarah kegiatan. OSI dan ROIS yang luar biasa nanti sebagai PIC-nya. Kemudian komunitas sekolah sebagai fasilitator dan orang tua dan akan membantu dari dalam segi hal materi sehingga semua endingnya kepada semua murid. Kontributornya ini semua murid karena PIC-nya kan dari murid dari OSIS, Askar dan juga ROIS. Kemudian objeknya adalah semua murid kelas 7, 8 dan 9. Nah, komunitas yang akan kita gunakan yang pertama komunitas GoPAI di mana terdiri dari GPAI SMP 2 nanti bertugas sebagai membimbing dan mengarah kegiatan. Kemudian kita manfaatkan komunitas MGMP PAI SMP Kota Bandung dan juga Mubalik dan juga para ustadz di Kota Bandung nanti akan dijadikan sebagai narasumber untuk mengisi kegiatan tausiah di 3T-nya. Kemudian kita libatkan pengawas PAI Kementerian Keagamaan Kota Bandung sebagai pengarah kegiatan. Sehingga ini muasabah betul-betul di Kota Bandung ini menjadi kegiatan yang luar biasa karena melibatkan dari Kementerian Agama Kota Bandung. Rencana evaluasi program yang pertama evaluasi dalam segi waktunya. Ketika merencanakan 29 sampai 3 Mei, kemudian pelaksanaan apakah sesuai rencana atau tidak sesuai atau bahkan tidak dilaksanakan. Yang kedua, dari sumber dan teknik pengambilan data, yang pertama akan memantau kartu kontrol murid, karena kan nanti murid input, nanti akan kelihatan secara langsung melalui kertas dan observasi langsung. Kemudian yang kedua, hasil rekapitulasi askar, bagaimana grafiknya, apakah ada efeknya dari sholat ini, dari muhasabah atau tidak. Kemudian format atau forum kehadiran 3T, nanti akan bisa langsung dan juga ditambah dengan wawancara dan orang tua. Dan dari beberapa data ini, nanti kita melaksanakan evaluasi bersama direncanakan di awal Agustus, nanti dari mulai melibatkan kepala sekolah, semua guru, OSIS juga, ROHIS juga, dan komite sekolah, sehingga akan ketahuan, oh bagaimana efeknya, bagaimana hasilnya, apa yang perlu dibenahi dan juga yang lainnya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah program yang hebat. Dan di akhir saya menyampaikan, buatlah perubahan dari hal yang terkecil dan yakinlah yang terkecil itu akan menjadi besar dan berharga. Faiza azamta fatawakal Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.